pembaharu itu sangat penting di Indonesia. Di keluarga merupakan satu ekosistem yang paling kecil, yang pertama dan juga yang terakhir dalam tumbuh kembang setiap anggota keluarga. Mulai dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, semuanya berinteraksi, berkembang, bertumbuh di dalam keluarga. Karena itu penting untuk menjadikan keluarga sebagai ekosistem tumbuh kembang setiap orang untuk menjadi versi terbaik dirinya. Untuk itu, sebuah keluarga harus punya visi, harus punya impian, harus punya tujuan yang sangat jelas yang difahami oleh semua anggota keluarganya. Konsep keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat itu tidak bisa terjadi jika tidak dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Jadi misalnya, bagaimana keadilan bisa tercermin di dalam masyarakat ketika misalnya di dalam keluarga anggota-anggota keluarganya tuh sudah tidak mendapatkan keadilan. Misalnya anak perempuan dibedakan dari anak laki-laki dalam mendapatkan kesempatan bersekolah atau mendapatkan makanan yang berbeda. Anak perempuan misalnya dapat bagian yang kecil, anak laki-laki dapat bagian yang besar atau sebaliknya. Ini akan menjadi cerminan dari sebuah sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, visi untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan di dalam keluarga itu menjadi sangat penting dalam sebuah gerakan sosial di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, pastinya kita harus memahami gitu, menyadari apa sih arti keadilan bagi setiap orang. Apa sih artinya kesejahteraan bagi setiap orang? Keadilan artinya setiap orang akan mendapatkan haknya, mendapatkan kesempatan yang adil, yang proporsional, yang memungkinkan dia tumbuh kembang, mengembangkan dirinya menjadi yang terbaik dalam bayangannya. Jadi keadilan tidak bisa didefinisikan dari sudut pandang orang lain. Keadilan harus dilihat dari orang yang memperjuangkan keadilan itu sendiri. Jadi misalnya di dalam sebuah keluarga, bagaimana keluarga itu bisa kita katakan keluarga yang adil pada semua anggota keluarganya adalah ketika semua anggota keluarganya mendapatkan haknya, mendapatkan kesempatan, mendapatkan dukungan untuk dia berkembang menjadi dirinya sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Jadi misalnya kalau kita punya 3 orang anak misalnya ya, setiap anak itu beda-beda gitu impiannya, beda-beda bayangannya, beda-beda kapasitasnya, beda-beda potensinya. Tidak bisa orang tua memaksakan misalnya semua harus mengikuti proses pendidikan yang sama gitu, semua harus ikut. Misalnya orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, semua dikuliahkan jadi dokter, padahal ada anaknya yang pengen jadi artis, pengen jadi atlet misalnya, atau pengen jadi sosiolog gitu. Nah itu adalah sikap-sikap adil terhadap potensi-potensi, terhadap keinginan-keinginan setiap anggota keluarga, terutama anak misalnya, untuk tumbuh kembang menjadi dirinya. Atau misalnya di dalam pembagian kerja di dalam keluarga. Keluarga itu ada banyak aktivitasnya ya. Ada aktivitas mencari nafkah, aktivitas produksi, aktivitas memastikan keberlangsungan kehidupan, aktivitas sosial, membangun nilai-nilai. Nah, siapa yang harus melakukan hal tersebut itu juga harus dipandang dari perspektif keadilan gitu. Kalau misalnya sekarang ini banyak sekali beban tanggung jawab di dalam keluarga, terutama dalam pengasuhan, diberikan pada ibu gitu, pada seorang ibu, pada anak perempuan. Sementara ayah diberikan tugas satu, mencari nafkah gitu. Tapi ketika dia sudah selesai mencari nafkah, kemudian dia bisa mendapatkan semua pelayanan dari anggota keluarga yang lainnya.
Sementara si ibu yang bertugas dalam melangsungkan aktivitas reproduksi di dalam keluarga, termasuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjaga anak dan sebagainya, yang pekerjaannya itu nggak berhenti-berhenti, hanya karena dia tidak langsung mendatangkan uang, itu dianggap waktunya tidak berharga, tidak penting, sehingga misalnya dia hampir tidak punya waktu untuk menikmati masa-masa dia untuk dirinya sendiri, karena seolah-olah pekerjaan itu adalah kewajiban dia yang utama dan tidak bisa tidak bisa digantikan gitu oleh yang orang lain. Karena itu akhirnya kita lihat beban kerja seorang ibu biasanya lebih banyak dari beban kerja yang dibebankan pada seorang ayah, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbayar. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya reproduksi, yang sebetulnya sangat kritikal memastikan keberlangsungan sebuah keluarga, tapi memang dia tidak secara langsung mendatangkan uang, itu dianggap tidak penting.